Sahabat Berita Desa, kelompok pengelola hutan desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara deklarasikan Muhaimin Iskandar jadi Capres tahun 2024 pada Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023. Dukungan kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar untuk menjadi Capres tahun 2024 terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Terlihat salah satunya dari kelompok pengelola hutan desa Pematang Balam. Bertempat di hutan desa, puluhan perwakilan warga pegiat pengelola hutan desa Pematang Balam ini berkumpul mengadakan rapat dan mendeklarasikan bersama mendukung Gus Muhaimin untuk menjadi salah satu pemimpin masa depan Indonesia. Usman Ali selaku ketua kelompok dalam deklarasi tersebut menyebutkan bahwa kelompok pengelola hutan desa Pematang Balam telah bersepakat berdasarkan musyawarah dan komitmen bersama mendukung Gus Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden tahun 2024 mendatang dengan alasan selama ini terlihat bahwasanya Muhaimin sangat peduli dengan masyarakat desa dan sangat dekat bahkan telah berbuat banyak untuk membantu desa di Nusantara ini. Dalam kesempatan ini juga Usman Ali menyampaikan tentang pengajuan hutan lindung yang terletak di Desa Pematang Balam menjadi hutan desa. Berikut kami laporkan pelaksanaan kegiatan tersebut selengkapnya. Berita Desa, oke. Desa, jangan lupa subscribe. Kami, kelompok pengelola hutan desa Kabupaten Bengkulu Utara, mendeklarasikan mendukung Gus Muhaimin Iskandar menjadi Presiden 2024. Bangkit, solid, menang. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Ali sebagai Ketua Lembaga Hutan Desa Pematang Balam, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, di Desa Pematang Balam ini kami usulkan sebagai hutan desa. Nah, kenapa ini kami ajukan? Karena berdasarkan fakta, posisi desa kami Pematang Balam ini berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung. Nah, dengan demikian otomatis banyak warga kami yang menggarap dalam hutan lindung. Nah, kalau kita lihat dari sisi aturan itu tidak dibenarkan. Nah, maka dari itu kami konsultasi dengan pihak-pihak terkait, baik dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi maupun kawan-kawan lembaga. Nah, maka secara singkat cerita kami sepakati mengajukan dengan skema hutan desa. Nah, usulan ini kami ajukan sejak beberapa tahun yang lalu dan itu sudah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Nah, tahapannya sampai hari ini tahapan verifikasi administrasi di tingkat kementerian sudah dilewati. Nah, terakhir kemarin beberapa hari yang lalu itu tahapan verifikasi teknis. Nah, verifikasi teknis ini tim verifikasi yang dibentuk oleh Kementerian Kehutanan mendatangi langsung, Pak, kami lembaga desa termasuk kunjungan ke lapangan. Nah, itu berbicara sejarah dan tahapan proses pengusulan hutan desa kami. Nah, kedepannya harapan kami hutan desa ini lebih dipercepat proses perizinan karena informasi dari kementerian kemarin tinggal nunggu perizinan. Nah, setelah izin ini keluar nanti kami tetap berharap kepada pemerintah, kepada pihak-pihak yang mendukung lembaga ini tetap mendukung proses hutan desa ini dan bagaimana cara dan harapan kami juga dampingan khususnya dari dinas terkait, baik dari lembaga, dalam hal ini yang memfasilitasi kami itu lembaga FFI, Lembaga Flora Fauna Indonesia. Nah, sampai terbitnya izin itu nanti. Nah,
dengan terbitnya izin sudah barang tentu memberi dampak positif bagi warga kami, khususnya bagi petani yang terlanjur membuka garapan di dalam kawasan hutan lindung. Karena statusnya hari ini masih hutan lindung. Nah, karena izinnya belum keluar. Nah, harapan kami ke depan dengan keluarnya izin ini nanti secara legalitas masyarakat yang membuka lahan di dalam kawasan hutan lindung ini mendapat kepastian hukum dengan terbitnya izin hutan desa. Nah, dengan terbitnya izin ini nanti harapan kami bersama mewakili anggota pengurus umumnya masyarakat Desa Matang Balam ini membawa dampak positif bagi masyarakat, membawa dampak kesejahteraan bagi petani. Nah, itu mungkin itu harapan kami ke depan. Nah, di sini berkaitan dengan program ini ternyata di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan nomor 9 tahun 2021 tentang perhutanan sosial berkaitan erat dengan kementerian lain. Salah satunya adalah Kementerian Desa. Setelah kita lihat ternyata Kementerian Desa dari dulu sebenarnya sudah mendukung program ini. Karena apa? Karena kita lihat dari kedua kementerian ini khususnya di program lembaga desa ini payung hukumnya sama, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nah, itu harapan kami kedua kementerian ini nanti bisa bekerja sama bagaimana bentuknya dalam rangka mendukung lembaga desa kami dengan harapan membawa kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok pengelola hutan desa ini dan seluruh anggota umumnya untuk masyarakat Desa Matang Balam. Mungkin itu saja harapan dari kami sebagai pengurus kepada pemerintah, kepada pihak-pihak terkait dengan perjuangan kami dalam mengusulkan lembaga desa ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lokasi atau kawasan posisi yang saat ini sebagai hutan lindung yang kita usulkan menjadi hutan desa. Nah, di sana berbatasan langsung dengan lembaga hutan desa Talang Rendah. Talang Rendah karena mereka juga mengajukan dan terus ke arah sana dan terakhir berbatasan langsung dengan hutan desa Batu Raja R. Itu berbatasan langsung dengan hutan desa Batu Raja R. Nah, hutan desa Batu Raja R ini izinnya sudah terbit, Pak. Sudah terbit di tahun 2017. Nah, inilah lokasi yang akan kita ajukan. Di sini dapat kita lihat ada kebun-kebun masyarakat warga yang membuka kebun di dalam kawasan hutan lindung. Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat secara aturan memang tidak boleh. Makanya itulah salah satu yang mendorong kita mengusulkan proses izin ini. Nah, ini dari sana terus itu sudah dipetakan wilayahnya. Itu dari pihak Kementerian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi sudah memasuki lokasi ini, sudah beberapa kali masuk ke lokasi ini. Nah, inilah kondisi hutan kita pada saat ini. Ini masih banyak kebun-kebun yang di belakang-belakang ini memang tidak nampak. Di belakang-belakang ini tidak nampak. Nah, ini baru dibuka dan ini sudah didata semua. Sudah didata usulan hutan desa. Nah, ini. Nah, dan itu ada nampak persawahan. Nah, kalau persawahan ini enggak masuk lagi di dalam hutan lindung. Nah, ini sudah masuk tanah warga. Nah, yang masuk di dalam hutan lindung itu sebatas hutan itu kayu-kayu yang tinggi-tinggi yang tempat. Nah, termasuk kebun sawit ini tidak masuk dalam kawasan hutan lindung. Nah, ini kebun warga. Sekitar berapa hektar sudah dikelola oleh warga nih, Pak? Itu yang kita ajukan kemarin ini sesuai dengan wilayah yang dipetakan dari pihak dinas.
itu 1.336. Oh, hektar ya, Pak. 1.336 hektar. Nah, itu wilayah yang kita ajukan. Nah, kalau wilayahnya sudah dipetakan untuk masing-masing desa, dan itu sudah disepakati masing-masing desa, wilayah Talang Rendah, Sumberjo, karena di Kecamatan Hulu Pali ini ada 3 desa yang mengajukan. Nah, Matang Balam, Sumberjo, dan Talang Rendah. Nah, jadi masing-masing desa ini disepakati batas gitu, melalui musyawarah antar desa. Kami kelompok pengelola hutan desa Kabupaten Bengkulu Utara mendeklarasikan mendukung Gus Muhaimin Iskandar menjadi Presiden 2024. Bangkit, solid, menang, yes, yes, yes.